Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran fisika pada hari ini. Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di semester ganjil tahun ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi induksi elektromagnetik sebagai penguatan konsep yang telah kalian lakukan eksperimennya minggu kemarin. Dengan submaterinya adalah flux magnetik dan hukum Faraday. Masih bersama Ibu Hani yang insya Allah akan selalu semangat menemani kalian dalam memahami materi fisika. Selamat menyimak. Indikator pembelajaran yang harus kalian miliki setelah menyimak video pembelajaran ini adalah: 1. Kalian harus bisa mendefinisikan pengertian flux magnetik. 2. Menghitung besarnya flux magnetik. 3. Kalian harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi GGA induksi. 4. Dapat menghitung besarnya GGA induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Dan yang terakhir adalah kalian harus bisa menentukan besar dan arah arus induksi yang mengalir pada kawat yang bergerak dalam medan magnet homogen. Konsep pertama yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi induksi elektromagnetik adalah flux magnet. Apa itu flux magnet? Flux magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang atau luas. Nah, Ibu gambarkan, kalian lihat di sini ada sebuah persegi, terus ada panah ke bawah. Nah, itu adalah panah ke bawah itu adalah B. B itu adalah medan magnet menembus ke dalam persegi tersebut yang luasnya adalah A. Maka kita bisa mencari besarnya flux magnetnya itu adalah dengan cara B kali A kali cos theta, di mana B-nya itu adalah medan magnet yang satuannya Tesla dan A-nya adalah luas bidang permukaan yang ditembus medan, satuannya meter persegi, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh B dan garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal itu yang digambarkan di layar, kalian bisa lihat itu dengan garis putus-putus, garis yang selalu tegak lurus dengan bidang. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada sebuah bidang ya, yang luasnya A dengan garis normalnya N. Terus ada medan magnet B masuk tegak lurus terhadap bidang. Berapa flux magnetiknya kita cari, maka di sini antara medan magnet B dan garis normal itu adalah sejajar. Kalau sejajar berarti sudut yang dibentuk antara magnet dengan garis normal itu adalah 0 derajat. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan flux magnet B kali A kali cos theta, maka persamaannya itu menjadi B kali A. Jadi untuk medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap bidang, besarnya flux magnetiknya itu adalah B kali A. Bagaimana jika ada medan magnet yang membentuk sudut terhadap bidang? Nah, sudutnya itu adalah sebesar alfa. Maka di sini kita bisa lihat kalau medan magnet yang membentuk sudut alfa terhadap bidang, maka terhadap garis normalnya adalah theta. Nah, di mana besarnya antara alfa, kalau kita tambahkan alfa dan theta itu akan sama dengan 90 derajat. Jadi, kalau misalnya kita ingin mencari besarnya flux magnetik ketika medan magnetnya membentuk sudut terhadap bidang, maka kita pakai B kali A kali cos theta. Jika diketahui sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan bidang sebesar alfa, maka theta-nya itu adalah 90 derajat dikurangi alfa. Jadi hati-hati ketika kalian menemukan soal yang menuliskan sudut antara medan magnet dengan bidang, itu jangan langsung dimasukkan, karena yang dimasukkan ke persamaan flux B kali A kali cos theta, theta-nya itu adalah sudut yang tuk antara B dan garis normal. Oke, di sini akan Ibu berikan contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah tentukan besarnya flux magnet yang menembus sebuah bidang persegi yang sisinya sama yaitu 20 cm apabila terdapat medan magnet homogen sebesar 240 Tesla yang arahnya 1 sejajar bidang, B-nya tegak lurus terhadap bidang, dan C-nya menutup sudut 30 derajat terhadap bidang. Jadi di sini ada 3 kasus. Kita akan mencari besarnya flux magnetik ketika medan magnetnya sejajar bidang,
ketika medan magnetnya tegak lurus terhadap bidang dan ketika medan magnetnya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Oke, kita lihat penyelesaiannya di sini. Jadi kalau misalnya di sini lihat ya diketahuinya, terus sisi perseginya untuk mencari luas. Kalau persegi berarti sisi kali sisi, dan yang pertama kita akan lihat kalau B-nya sejajar dengan bidang. Maka kalau digambarkan seperti itu, seperti digambar, maka arah B-nya sejajar dengan bidang. Kalau B sejajar dengan bidang, maka kalian bisa melihat antara B dengan garis normal itu sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga karena sudut yang dibentuk antara B dan garis normalnya 90 derajat, maka besarnya flux magnetik itu adalah ketika medan magnetnya sejajar dengan bidang adalah B kali A kali cos theta. Tetanya adalah 90 derajat, sehingga flux magnetiknya itu adalah 0. Kasus yang B itu adalah ketika medan magnetnya tegak lurus dengan bidang. Oke, kalian lihat, cermati. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti silakan tanyakan. Jadi kalau misalnya ada B yang tegak lurus bidang, maka antara garis normal dan B itu adalah sejajar. Nah, kalau sejajar berarti sudut yang dibentuknya itu adalah 0. Ya, kalau misalnya kita masukkan ke persamaan flux magnetik B kali A kali cos theta, dan tetanya itu adalah 0 dan cos 0 itu adalah 1, maka besarnya flux itu adalah B kali A. Yang C itu bagaimana kalau misalnya medan magnetnya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Berarti yang diketahui itu adalah alfa, bukan theta. Berarti kita harus cari dulu tetanya dulu ya. Dimana theta-nya itu adalah 50 derajat dikurangi alfa, 60 derajat. Jadi yang masuk ke persamaan flux magnet BA cos theta, tetanya itu adalah 60 derajat. Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, silakan langsung hubungi. Minggu kemarin kalian sudah melakukan eksperimen yang telah dilakukan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Faraday. Pada eksperimen tersebut kalian menyelidiki apa yang terjadi jika ada magnet yang didekatkan pada kumparan. Nah, kalau ibu gambarkan eksperimen kalian dalam sebuah animasi, maka akan tergambar seperti begini. Alat yang kalian pakai, meskipun kalian melakukannya dengan berbasis virtual, itu adalah alatnya satu magnet batang, dan tentu saja kalau magnet batang itu punya garis gaya medan magnet itu yang mengarah dari utara ke selatan. Di sini digambarkan dengan warna kuning ya, garis-garis gaya warna kuning yang ada panahnya dari utara ke selatan. Terus yang kedua itu ada lilitan kawat. Terus yang ketiga itu ada galvanometer sebagai indikator ada arus atau tidak gitu ya. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah mendekatkan kutub utara pada kumparan. Ketika didekatkan, apa yang terjadi? Nah, ternyata ketika kutub utara didekatkan pada kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke sebelah kanan. Itu artinya ketika si magnet bergerak mendekati kumparan, dalam kumparan tersebut mengalir arus. Tapi ketika si magnet batangnya didiamkan di dalam kumparan, tidak bergerak, ternyata galvanometer kembali lagi ke angka 0. Artinya ketika magnetnya diam, maka di sana tidak ada arus. Nah, langkah selanjutnya kalian menjauhkan kutub utara dari kumparan. Kutub utaranya dijauhkan. Kutub utara dijauhkan. Ternyata jarum galvanometer kembali menyimpang, tapi menyimpangnya ke sebelah kiri. Jadi artinya di sini ketika ada magnet bergerak, itu galvanometer menyimpang. Ya, tapi ketika magnetnya diam, itu tidak ada arus, galvanometer menunjukkan angka 0. Nah, artinya di sini akan timbul arus itu ketika magnetnya bergerak. Nah, peristiwa itu disebut sebagai peristiwa induksi elektromagnetik. Jadi apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik itu adalah gejala munculnya arus listrik pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, di sini adalah kuncinya perubahan, karena tadi ketika magnetnya bergerak, ketika magnetnya berubah posisinya, maka akan timbul arus dengan dilihat di galvanometer jarumnya menyimpang. Nah, jika magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, kalian bisa lihat ke tadi, maka di sana akan terjadi perubahan garis gaya magnet.
yang akan menghasilkan GGL induksi, yang menghasilkan arus. Nah, arusnya disebut arus induksi. Seperti yang telah kalian lakukan kemarin, arus itu punya arah. Ternyata ketika didekatkan arahnya ke sebelah kanan, arusnya ya galvanometer menyimpang ke sebelah kanan. Ketika kutub utaranya dijauhkan, ternyata kalian menemukan si jarum galvanometer menyimpang ke arah yang berlawanan, sehingga di sini kita bisa menentukan arah arusnya. Nah, arah arusnya itu bisa ditentukan dengan hukum Lenz. Nah, menurut hukum Lenz, arus induksi itu akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang atau melawan perubahan yang menghasilkannya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara kita menentukan arah arus pada peristiwa induksi elektromagnetik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi? Nah, minggu kemarin kalian juga sudah melakukan eksperimennya, yaitu dengan melakukan dua kegiatan dengan membandingkan apa yang terjadi jika kumparannya lilitannya berbeda. Ya, di sini Ibu gambarkan satu lilitannya. Kalian bisa lihat di sini ada 4 lilitan, 5 lilitan. Terus yang satu lagi kumparan yang lebih dari 5 lilitan, lebih banyak. Kalian bisa lihat, kan kalian sudah buktikan minggu kemarin dengan eksperimen. Kita lakukan sekarang. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini jarum galvanometer, penyimpangan jarum galvanometer pada saat lilitannya sedikit itu menyimpangnya lebih kecil daripada ketika si kumparannya itu lebih banyak lilitan. Artinya di sini si GGL induksi, arus atau GGL induksinya berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka penyimpangannya semakin besar, ya artinya semakin besar GGL. Nah, sini artinya GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Langkah kedua kalian lakukan pada saat eksperimen kemarin yaitu dengan memberikan kecepatan berbeda pada magnet ketika bergerak mendekati kumparan atau menjauhi kumparan. Ibu gambarkan seperti begini. Oke, yang atas magnetnya bergerak lambat, yang bawah magnetnya bergerak cepat. Nah, kalian bisa lihat di galvanometer jarum penyimpangannya berbeda. Jarum penyimpangan pada magnet yang bergerak lebih cepat itu penyimpangannya lebih besar daripada ketika magnet bergeraknya lambat terhadap kumparan. Artinya di sini kecepatan magnet bergerak itu menjadi faktor yang menentukan besarnya GGL induksi. Jadi faktor yang menentukan besarnya GGL induksi yang kedua yaitu sebanding dengan kecepatan. Nah, kecepatan apa? Kecepatan perubahan flux magnet. Jadi kecepatan perubahan flux magnet itu artinya banyaknya garis gaya yang masuk ke dalam kumparannya itu bergeraknya lebih cepat sehingga GGL induksinya menjadi semakin besar. Artinya antara GGL induksi dan kecepatan perubahan flux magnetiknya itu sebanding. Semakin cepat, maka GGL induksinya semakin besar. Menurut hukum Faraday yang sudah kalian buktikan dengan eksperimen, gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi yang timbul di ujung-ujung penghantar akibat perubahan medan magnet besarnya itu sebanding dengan laju perubahan flux magnetik dan banyaknya lilitan kawat pada kumparan. Artinya, GGL induksi yang timbul itu sebanding dengan kecepatan flux magnetik dan banyaknya lilitan. Semakin cepat flux magnetik berubah, maka semakin besar GGL-nya. Begitu pula untuk jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan, maka GGL induksi itu akan semakin besar. Dituliskan dalam sebuah persamaan seperti ini. E sama dengan min N d flux per dt. Oke, keterangannya kalian bisa lihat, E-nya itu adalah GGL induksi, satuannya volt. D flux per dt-nya itu adalah laju perubahan flux magnetik. Artinya di sini D flux per dt itu si fluxnya itu berubah terhadap waktu, ya, berubah terhadap waktu.
jika dalam sebuah soal misalnya fluksnya dalam bentuk persamaan waktu, maka kalian harus cari turunan pertamanya atau diferensialnya. Ya, dan n-nya itu adalah banyaknya lilitan. Dan di sini ada tanda negatif. Tanda negatif itu menunjukkan fluks yang muncul melawan perubahan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, bahwa arus itu merujuk kepada arah arus induksi kita pakai hukum Lenz. Jadi hukum Lenz, makanya di sini ada tanda negatif karena melawan perubahan. Jika perubahan fluks magnetiknya konstan terhadap waktu, maka yang kita bisa cari itu adalah GGL induksi rata-rata. Ini lebih mudah daripada memakai diferensial, ya. Di sini yang D-nya itu kita ganti dengan delta karena perubahan fluks magnetiknya konstan terhadap waktu. Jadi E-nya jadi min N delta flux per theta T. Nah, simbol delta kalau di matematika itu adalah selisih atau perubahan, sehingga di sini sudah dipastikan bahwa ada perubahan flux, ya. Kalau perubahan flux berarti ada flux awal, ada flux akhir. Maka yang namanya delta itu adalah selisih antara flux akhir dikurangi flux awal. Jadi persamaannya seperti ini. Atau karena kita sudah tahu persamaan flux itu adalah B kali A, ya, B kali A, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini, jadi luasnya yang berubah. Terus kemungkinan yang kedua adalah B-nya yang berubah. Oke, sekalian tinggal cocokkan memakai persamaan yang mana. Silakan dengan syarat bahwa di sini GGL induksinya itu bisa dicari GGL induksi rata-ratanya kalau flux magnetiknya konstan terhadap waktu. Nah, sekarang kita akan mencari GGL induksi pada kawat dalam medan magnet homogen. Jadi di sini bukan magnetnya yang bergerak, tapi kawatnya yang bergerak. Eksperimen yang telah kalian lakukan dulu kemarin itu yang digerakkan adalah magnetnya, kawatnya diam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kawatnya yang bergerak dalam medan magnet yang diam? Nah, jika ada kawat yang bergerak pada medan magnet, ya, pada medan magnet. Nah, karena bergerak, maka flux magnetiknya juga pasti berubah. Nah, kalau flux magnetiknya berubah, maka akan timbul GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksi pada kawat yang bergerak dalam medan magnet homogen diturunkan dari hukum Faraday. Kalian bisa lihat di buku paket penurunannya. Maka nanti akan kita bisa lihat besarnya GGL induksi pada kawat yang bergerak dalam medan magnet homogen itu besarnya B kali L kali V, di mana B-nya itu adalah kuat medan magnet Tesla, L-nya itu adalah panjang kawat, terus satuannya meter, dan V-nya itu adalah laju gerak kawat, satuannya meter per second. Tanda negatif itu dari hukum Lenz, ya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, nah misalnya, ya, ini misalnya. Maka di sini kalau misalnya ada kawat peki bergerak ke kanan dalam medan magnet homogen B, dengan medan magnet homogen B-nya itu arahnya silang. Kalau silang berarti menembus ke bidang atau menjauhi pembaca, ya. Maka arah arusnya di kawat peki itu kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan. Dan kaidah tangan kanan yaitu 4 jari. Nih, yang 4 jarinya sebagai arah medan magnet sama, ya. Terus, nah, ibu jari itu sebagai arah gerak kawat. Jadi kecepatan kawat ke kanan, ya arahkan ke kanan si ibu jarinya. Nah, telapak tangan arah arus induksi. Jadi kalau misalnya dalam bagan yang ada pada, ya, kalian bisa lihat B silang menjauhi kita berarti menjauhi, ya, menjauhinya itu berarti menjauhi, ya. Menjauhi itu artinya meninggalkan kita. Terus V-nya ke kanan. Oke, ibu jari kita arahkan ke kanan. Nah, kalau kalian coba lakukan sendiri karena ini arahnya akan berlawanan dengan kalian. Nah, arahnya ke kanan. Nah, kita lihat telapak tangan kita arahnya kemana? Ke atas. Nah, artinya kalau ke atas di sana arah arus induksinya ke atas. Nah, sehingga di sini pada bagan kawat peki arah arusnya itu dari Q ke P. Itu ya, mudah-mudahan kalian bisa menentukan arah arus induksi pada kawat yang bergerak dalam medan magnet.
Oke, di sini Ibu akan berikan beberapa contoh soal untuk mencari GGL induksi dan arus induksi. Oke, misalnya contoh soal nomor 1 di sini, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000, mengalami perubahan flux magnetiknya dari 3 kali 10 pangkat mili 5 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat mili 5 Weber dalam selang waktu 10 milisecond. Tentukan GGL induksi yang timbul. Nah, di sini artinya perubahannya konstan terhadap waktu ya, karena di sini kita lihat perubahannya dari 3 menjadi 5 kali 10 pangkat mili 5. Maka dimasukkan ke dalam persamaan GGL induksi ya. Maka di sana pakai delta fluxnya 5 dikurang 3 dan 2 kali 10 pangkat mili 5. Terus hati-hati di sini waktunya milisecond, harus dirubah ke second, di mana 1 milisecond itu sama dengan 10 pangkat mili 3 second. Oke? Itu soal nomor 1, mudah-mudahan jelas. Nah, soal nomor 2, nah, flux magnetiknya dalam bentuk persamaan, artinya di sini perubahan flux magnetiknya tidak konstan terhadap waktu ya. Jadi ada persamaannya, fluxnya adalah 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T kuadrat plus 5. Nah, itu jumlah lilitannya 10, flux magnetiknya dalam bentuk persamaan. Di sana ditanyakan berapa GGL induksi pada saat T-nya sama dengan 1 detik. Jadi pada saat 1 detik berapa? Jadi artinya di sini perubahan fluxnya berubah, tidak konstan ya. Jadi setiap detik berubah. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, fluxnya dalam bentuk persamaan, maka kita pakai N d flux per dt. Di mana d flux per dt itu artinya kita harus turunkan persamaan flux itu 1 kali terhadap waktu. Sudah mendapatkan kan di matematika bagaimana cara untuk menurunkan sebuah persamaan. Ya. Oke, jadi 10 dikali turunan dari 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T kuadrat plus 5. Oke, turunannya adalah 0,02 T pangkat 3 jadi 0,06 T kuadrat. Terus yang 0,4 T kuadrat diturunkan jadi 0,8 T. Terus yang plus 5 diturunkan 0 ya. Nah, maka 10 persamaan E-nya, persamaan GGL induksinya menjadi 10 dikali 0,06 T kuadrat plus 0,8 T. Nah, pada saat T sama dengan 1 detik, kita masukkan harga T-nya. Ya, seperti pada layar kalian bisa lihat, silakan kalian pahami, mudah-mudahan jelas. Maka E-nya kita dapat 8,6 volt. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, contoh soal nomor 3, di sini kalian diminta membandingkan GGL induksi ketika waktunya dalam waktu 30 detik waktunya ya. Dalam waktu 30 detik terjadi perubahan flux GGL menjadi S1, terus dalam waktu 20 detik terjadi perubahan flux yang sama sehingga GGL-nya dihasilkan E2. Nah, bagaimana perbandingannya pada saat 30 detik dan pada saat 20 detik. Oke, ini penyelesaiannya silakan kalian pahami ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, kalau dari persamaan kan terlihat. Kalau kita bandingkan dengan waktu, maka GGL induksi itu berbanding terbalik. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah lilitan sama flux itu berbanding lurus. Tapi kalau dengan waktu berbanding terbalik. Sehingga kalau misalnya ada waktu pada kondisi 1 30 detik, pada kondisi 2 20 detik, karena kita tahu bahwa GGL induksi itu berbanding terbalik dengan waktu, maka kita tinggal masukkan ini E1 banding E2, maka berbanding terbalik delta T2 per delta T1. Maka hasilnya 2 banding 3. Jawabannya C. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Untuk contoh soal nomor 4, contoh soal nomor 4 itu adalah kita mencari kuat arus pada kawat peki ketika kawatnya bergerak pada medan magnet homogen B. Kawat peki panjang 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Jika induksi magnet B 0,5 Weber per meter persegi atau Tesla boleh ya, sama aja, maka berapa kuat arus yang melalui hambatan R? Nah, itu ada di gambar, harga R-nya itu adalah 2 ohm.
Oke, ini penyelesaiannya. L-nya jangan lupa dikemeterkan, kecepatannya 6 meter per second, B-nya 0,5 Weber per meter persegi, dan hambatannya 2 ohm. Untuk apa hambatan? Kita kan akan mencari arus, ya. Maka kita cari dulu GGL induksinya. Kalau misalnya pada kawat yang bergerak pada medan magnet, maka B kali L kali V. Maka 0,5 kali 0,2 kali 6 hasilnya 0,6 volt. Masukkan. Nah, yang dimasukkan negatifnya bagaimana? Enggak dibawa pun enggak apa-apa, karena itu hanya untuk menentukan arah. I-nya sama dengan, nah ini dari hukum Ohm ya, dari hukum Ohm bahwa I-nya itu sama dengan, kalau di hukum Ohm kan I itu sama dengan V dibagi N. Maka kalau di sini karena GGL itu berupa GGL induksi, maka I-nya itu adalah E dibagi dengan N. 0,6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,3 ampere. Jelas ya? Oke, ini contoh soal terakhir, contoh soal nomor 5. Di sini satu soal itu beranak, bisa mencari 5 faktor ya, 5 variabel. Kawat peki panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnet serba sama 0,02 Tesla seperti pada gambar. Oke, kalian bisa lihat di sana yang titik-titik itu adalah arah medan magnet, artinya arah medan magnetnya menuju kita, ya. Menuju kita, terus di situ kecepatannya 2 meter per second ke kanan, terus ada hambatannya 0,02 ohm. Oke, untuk jawaban nomor yang A sama B GGL induksi sama arus seperti contoh soal sebelumnya di nomor 4 ya. Cari dari BLV, terus kuat arusnya cari dari hukum Ohm. Terus yang C, ditanya arah kuat arus pada kawat peki. Oke, ini juga sudah Ibu jelaskan tadi. Maka untuk mencari kuat arus pada kawat itu pakai kaidah tangan kanan. 4 jarinya arah medan magnet, ibu jarinya arah gerak kawat, dan lapak tangan itu sebagai arah arus. Sehingga coba kalian praktekkan dengan kaidah tangan kanan, maka arah arusnya itu akan dari P ke Q atau ke bawah ya, dari P ke Q. Terus yang D, nah yang D ditanya gaya Lorentz. Nah ini materi yang bab kemarin ya, gaya Lorentz. Untuk gaya Lorentz pada PQ maka besarnya B kali I kali L. B-nya kan sudah, I-nya sudah dicari, L-nya ada, maka ketahuilah, maka F-nya adalah 0,01. Terus yang E, kemana arah gaya Lorentz? Nah arah gaya Lorentz juga pakai kaidah tangan kanan. Tadi arah arusnya ada, arah medan magnetnya ada, maka kita bisa menentukan arah gaya Lorentz dengan kaidah tangan. Oke, dengan kaidah tangan kanan di sini sudah terlihat bahwa arah gaya F itu ke kiri, berlawanan dengan arah gerak V sesuai dengan hukum Lenz ya, bahwa arah arus itu arahnya sedemikian rupa melawan perubahannya. Oke, itu contoh soal nomor 5, contoh soal terakhir. Mudah-mudahan kalian mengerti. Dan alhamdulillah materi kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, materi induksi elektromagnetik dengan submateri flux magnet dan hukum Faraday sudah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Insya Allah di video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas penerapan konsep induksi elektromagnetik pada alat-alat yang sering kita temukan sehari-hari. Masih bersama Ibu Hani, tetap sehat dan selalu semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.